yang kami muliakan. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sekaligus merupakan penghargaan dan kepercayaan kepada diri saya untuk pada malam ini menyampaikan uraian sekitar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengemukakan latar belakang dari peristiwa yang selalu diperingati ini. Bukan saja peristiwa yang dicantumkan di dalam sebuah surat yang disebut surat Isra, tetapi juga peristiwa yang setiap harinya oleh setiap muslim diperagakan sedikitnya 5 kali sehari semalam. Diperagakan dalam bentuk sholat sembahyang yang oleh Nabi besar dikatakan as-salatu mi'raju kulli mu'min. Salat adalah mi'raj bagi setiap orang Islam. Bukan hanya Nabi saja yang melakukan mi'raj, tetapi pengikutnya, semua orang Islam, semua orang mukmin juga mi'raj, menghadap kepada Allah sedikitnya sehari 5 kali. Dalam hubungan ini saya sangat tertarik kepada doa yang diucapkan oleh beliau, yang bunyi lengkapnya akan saya tirukan. Kenapa saya tertarik? Karena saya melihat doa ini sekaligus melukiskan, menggambarkan kepada kita apa itu latar belakang dari Isra Mi'raj. Doa ini diucapkan beliau pada saat kota Mekah dinyatakan tertutup bagi beliau. Kota Mekah dinyatakan terlarang bagi beliau untuk melakukan kegiatan apapun, terutama kegiatan dakwah, kegiatan menyebar agama. Sehingga beliau mencoba untuk mencari daerah baru, yaitu ke sebuah desa atau kota dari Bani Thaqif yang bernama Taif. Tetapi di Taif, sesudah beliau melakukan perjalanan 10 hari, ternyata penduduk Taif, terutama penguasanya, pembesar-pembesarnya, telah mendapat peringatan keras dari penguasa di Mekah untuk tidak menerima kedatangan beliau. Sehingga akhirnya beliau di Taif disambut dengan sambutan bukan saja kasar, tetapi lebih dari kasar. Beliau dilempari batu, beliau diusir dari Taif. Sepulangnya dari Taif itulah doa ini dibaca oleh beliau.
Saya menurun doa ini dari sebuah buku sejarah. Saya kira hampir di semua buku terdapat doa ini. Yang bunyi lengkapnya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin. Wahai ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan kelemahan daya kekuatanku dan kekurangan daya upayaku, dan betapa aku telah diremehkan orang, telah dilecehkan orang. Wahai Tuhan yang maha pengasihnya pengasih, Anta Rabbul Mustada'afin wa Anta Rabbi ila man takiluni. Engkaulah Tuhan pelindung mereka yang lemah, yang ditindas, yang diperlakukan tidak semena-mena, dan Engkau pun adalah Tuhan pelindungku pula. Lalu kepada siapa lagi Engkau akan menyerahkan diriku? Setelah Khadijah istriku yang menjadi perisai, menjadi pelindung aku dan gerakanku di rumah, meninggal, dan setelah Abu Talib pelindungku di tengah-tengah, di luar rumah, di tengah-tengah masyarakat, juga meninggal, lalu kepada siapa aku akan Engkau serahkan? Ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduwin man laqtahu amri. Apakah akan Engkau serahkan aku kepada orang luar yang bersikap cemberut menghadapiku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai nasibku? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li. Asal saja tidak ada kemurkaanmu kepadaku, wahai ya Allah, maka aku pun tidak peduli. Namun pengamananmu bagiku jauh lebih luas. Oleh karena itu, wahai ya Allah, a'udzu binuri wajhik alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, an tunzila bi ghadabak au tuhillu alayya sakhatak. Maka aku pun memohon berlindung demi cahaya wajahmu yang karenanya gelap menjadi terang, dan kemelut dunia dan akhirat menjadi tertib dan aman. Janganlah kiranya Engkau ya Allah menurunkan murka-Mu kepadaku, atau Engkau timpakan kemarahan-Mu kepadaku. Lakal udda hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Padamulah ridha sehingga Engkau pun akan ridha juga padaku. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Ini doa diucapkan oleh beliau pada detik-detik saat beliau akan mengalami Isra Mi'raj, yang sekaligus doa ini melukiskan betapa keadaan beliau pada saat itu, betapa secara lahir tidak ada lagi pelindung, tidak ada lagi makhluk yang dapat dimintai pertolongan dalam melakukan misinya dan tugasnya. Semua pintu tertutup,
Tidak ada orang yang berani mengulurkan tangan karena besar resikonya. Bukan saja dia dianggap lawan dan musuh oleh pemuka-pemuka Quraisy di Makkah, tapi dia akan terancam nasib dan kehidupannya, harta dan benda. Karena itu hampir semua muka pada waktu itu melengos kalau bertemu dengan beliau. Tidak antara lama sesudah itu datanglah perintah dari Allah lewat malaikat Jibril untuk asra bi'abdihi laila, untuk mengisrakan, untuk menjalankan, memberangkatkan bi'abdihi dengan hambanya. Ucapan hamba ini adalah ucapan yang paling mesra, menunjukkan kasih sayang Allah kepada beliau. Hambanya yang 11 tahun berjuang, yang hambanya yang sudah keputusan jalan, keputusan hubungan, sekarang datang perintah Allah untuk mengisrakan, menjalankan beliau lailan pada saat malam minal masjidil haram, dari masjid Makkah ilal masjidil aqsa, ke masjid yang terjauh yaitu di Baitul Maqdis alladzi barakna haulahu, Baitul Maqdis yang sekitarnya penuh berkah. Linuriyahu min ayatina, agar supaya Tuhan bisa memperlihatkan, bisa memperagakan, bisa mengalamkan supaya dialami, bisa memperlihatkan supaya beliau Nabi menyaksikan sendiri dengan kedua belah matanya untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Innahu wasami'ul basir. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, inilah yang disebut Isra. Masjid yang di dalam sejarah agama-agama besar merupakan tugu, tonggak sejarah yang hebat. Karena di Masjid Haram, Masjid Makkah adalah tempat turunnya wahyu yang pertama dulu, yang diturunkan oleh Allah dan diterima oleh kakek dari seluruh nabi, yaitu Nabi Abraham, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Dari tempat turunnya wahyu yang pertama inilah Nabi berangkat melakukan Isra ke Masjidil Aqsa, tempat turunnya wahyu yang diturunkan dan diterima oleh penerus yang mempunyai sejarah besar di dalam peradaban dunia, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di Baitul Maqdis inilah kedua nabi besar ini menerima wahyu dari Allah. Ini adalah merupakan satu lukisan sepintas lalu, merupakan peragaan kepada Nabi, kepada tugas Nabi, kepada misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tugas yang dijalankan beliau, bahwa
wahyu yang diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad adalah juga wahyu dan tugas yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam sebagai mata rantai yang tidak pernah putus. Dan mata rantai yang terakhir diserahkan kepada dan dipercayakan kepada orang yang melakukan Isra ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulul Ikmal dan Rasulul Itmam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Nabilah yang menyempurnakan, merampungkan tugas berantai dari nabi-nabi sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sebagaimana digambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai dengan ayat 165. Inna awhayna ilaika, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad, kama awhayna, wahyukan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab, dan 12 keturunan Ya'qub, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura, dan aku pun telah memberikan kepada Dawud Zabur, kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu, dan juga banyak utusan-utusan yang telah aku ceritakan kepadamu Muhammad sebelum ini. Malahan wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan juga banyak utusan-utusan rasul-rasul yang belum atau tidak aku ceritakan padamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah pernah juga melakukan dialog, berbicara langsung kepada Nabi Musa. Semua itu, kakak-kakakmu itu, saudara-saudaramu itu, rusulan mubasyirin, adalah merupakan duta-duta Allah, utusan-utusan Allah yang sama tugasnya, mubasyirin memundiri, membawa berita gembira dari langit dan sekaligus membawa peringatan-peringatan. Bi'alla yakuna an-nasu 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar supaya manusia kelak tidak berhelah di hadapan Allah bahwa kami sesat oleh karena tidak ada utusanmu yang datang membawa ajaran-ajaranmu, agar supaya manusia kelak di hadapan pengadilan Tuhan tidak lagi berhujjah berhelah. Wa yakuna an-nasu li'alla yakuna an-nasu 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, sesudah kedatangan utusan-utusanku itu manusia tidak punya hujjah lagi untuk alasan mengapa mereka tidak mau tunduk kepada Allah, pada ajaran Allah. Wa kana Allahu 'azizan hakim. Inilah satu peragaan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, di mana Nabi diberi kebesaran, diberi kepercayaan menjadi penerus dari nabi-nabi yang dahulu. Bukan saja, tetapi beliau sebagai nabi penutup, pengakhir, penyudah dari nabi-nabi. Mathali wa mathalul anbiya qabli karajulin banadaran, kata beliau.
perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah ibaratnya seorang yang membangun satu rumah besar, rumah gedung, istana yang besar. Fa'akmalaha wa ahsanaha, telah disempurnakan rumah besar itu dan diperindah, yaitu rumah agama, rumah ajaran dari Allah. Illa mawdi'al binah, rumah yang sudah selesai itu tinggal hanya satu batu saja. Faja'ala an-nas yadkhulunaha wa yata'ajjabun, orang-orang generasi demi generasi dari abad ke abad, sejak Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa, orang berduyun-duyun masuk ke rumah besar itu. Mereka merasa kagum melihat keindahan rumah. Wa yaqulun laula mawdi'ul labnah, mereka setelah melihat ada satu lubang yang belum ada batunya, mereka mengatakan, sayang, andai kata batu ini, lubang ini ditutup oleh batu, alangkah sempurnanya rumah ini. Fa'ana labinah, kata Nabi, akulah batu itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup dari nabi-nabi. Inilah rangkaian agama-agama besar yang dimulai dari Nabi Adam, atau praktisnya dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir tufan yang terkenal dalam sejarah. Dari sejak Nabi Nuh beruntun terus estafet secara maraton, bergilir serah menyerahkan dari tangan ke tangan tugas yang sama, yang akhirnya sampailah ke tangan yang terakhir, penutup, yaitu Nabi Isra, Nabi Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, sebagaimana kita baca dan dengar, memang merupakan miracle. Miracle merupakan satu keajaiban, keanehan yang hampir-hampir membuat orang tidak mudah menangkap. Hampir-hampir orang menganggapnya khayalan, hampir-hampir orang menganggapnya dongengan. Memang Isra ini dinyatakan menurut kepercayaan agama Islam sebagai salah satu mukjizat, peristiwa yang memang melumpuhkan kekuatan akal biasa, akal yang hanya berdasar dan berpegangan pada alat-alat yang terbatas yang namanya panca indera, alam fisik, alam nyata saja. Akal yang tidak dilengkapi dengan iman, daerah yang dijangkau akal cukup luas, tetapi masih lebih luas lagi daerah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, dan daerah itu adalah daerah iman. Berbahagialah manusia yang dengan akalnya dia menjangkau alam yang ada di muka hidung kita, yang ada di sekeliling kita, dan untuk menjangkau alam yang lebih luas dia mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah lewat rasul-rasul untuk percaya dan iman bahwa alam ini tidak hanya terbatas pada daerah yang dapat dijelajahi akal saja, tetapi masih lebih luas daerah yang belum dikenal, belum dijangkau oleh akal manusia.
Karena itulah agama diturunkan. Keanehan Isra, kalau kita boleh lihat, sedikitnya ada 3. Pertama, kecepatan waktu. Kecepatan waktu yang luar biasa. Perjalanan yang kalau saya tidak salah tidak kurang dari 9.000 mil atau kilometer dari Mekah ke Palestina. Yang kalau pakai kendaraan pada waktu itu, kendaraan onta, dilakukan 2 bulan pulang pergi. Dan dari Palestina, dari Baitul Maqdis vertikal, tadi ada kata-kata Isra horizontal, mendatar dari Mekah ke Palestina, dari Palestina vertikal menanjak menaik ke petala langit. Bukan saja planet menurut yang kita kenal, tapi ada istilah-istilah yang mungkin di ilmu alam tidak ada. Yang namanya Sidratul Muntaha, yang namanya Mustawa. Entah, saya tidak tahu itu sudah ada atau belum dalam ilmu perbintangan yang disebut daerah yang namanya Sidratul Muntaha, Mustawa, di mana Nabi mendengar dengan telinganya sendiri syariral kalam, bunyi pena besar, pena yang menentukan nasib kehidupan ini, pena Tuhan. Malahan di dalam cerita Mi'raj dikatakan Nabi sampai ke daerah-daerah yang sudah tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa, oleh manusia yang terdiri dari tubuh yang terbatas ini. Oleh karena itu, di samping kecepatan waktu, maka keanehan lain daripada Isra ialah tujuan perjalanan itu sendiri, yang kecuali menempuh berlapis-lapis lapisan udara sampai ke daerah antariksa, sampai ke daerah luar angkasa. Ini istilah yang kita pakai sekarang, luar angkasa. Bukan saja, tetapi perjalanan itu masih terus melanjut ke daerah yang oleh agama disebut daerah alam gaib, alamul malakut. Di dalam ajaran kita dikenal adanya 2 alam, alam manusia, alam panca indera yang disebut alamul mulk, alamul mulki, dan ada lagi daerah bukan, atau alam bukan alam panca indera, tapi alam iman, yaitu yang disebut alamul malakut atau alam gaib. Dalam perjalanannya ini Nabi sampai kepada daerah-daerah yang disebut Mustawa, Sidratul Muntaha. Malahan beliau sempat masuk ke surga yang selama ini hanya diperdengarkan sifat-sifatnya saja. Itu telah disaksikan sendiri oleh beliau. Beliau sempat masuk, menengok, melihat surga. Bahkan beliau oleh Allah, dengan kemurahan Allah, diperlihatkan pula neraka. Perjalanan beliau masih terus makin jauh, di mana beliau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu
langsung dengan para makhluk-makhluk lain yang namanya makhluk gaib, makhluk yang disebut malaikat. Bukan saja, juga dengan mereka yang menurut ajaran materialisme sudah menjadi tanah, sudah menjadi satu dengan tanah, tumbuh lagi menjadi tumbuh-tumbuhan, dimakan lagi menjadi tanah lagi, yaitu mereka yang telah ratusan tahun meninggal